Oke, Jehian sama Stefani, boleh ceritain dulu nggak nih kesibukannya sekarang apa aja? Terus sekarang lagi mau bangun apa atau mau lagi ngapain aja sih? Boleh mulai dari ladies first kali ya? Atau ladiesnya yang di tengah? Ladies first. Oh, oke. Sorry Steph, belum nyala kayaknya. Oke. Oke, thank you Jess. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Stefani Sekar. Sekarang aku itu kerja as a Community Partnership Manager untuk divisi e-commerce di salah satu multinational tech company yang super terkenal itu. Inisialnya T. Iya, T dan T. Dan kebetulan di kantor yang aku bekerja sekarang, aku itu ngurusin untuk divisi e-commerce-nya karena emang masih baru banget. Dan lebih fokusnya itu di live streaming kayak gitu. Jadi emang kita itu bekerja sama dengan content creator yang followersnya tuh mostly emang makro. Dan kita tuh kayak ngajak mereka untuk berjualan via live streaming dan di showcase dari feed mereka sendiri kayak gitu. Selain aku kerja kantoran, aku itu juga lebih sibuknya lebih ke webinar, terus abis itu ke workshop, mostly sekarang virtual yang seharusnya sebelumnya mungkin bisa offline kayak gitu. Terus kegiatan yang lainnya lagi, kebetulan aku itu juga mentoring untuk karir, jadi aku punya beberapa mentee dan mereka tuh rata-rata masih lulusan, maksudnya masih kayak akhir tahun kuliah dan aku sebareng teman-teman yang lain itu ngebantuin mereka untuk rekomendasiin kira-kira cocoknya mereka itu kerja di mana sesuai dengan passion dan interest mereka gitu. Wah luar biasa. Aku bisa ikutan di mentorin gak kak? Mau Aku masih tahun terakhir kok kuliah hidup. Oke. Jehian silakan. Oke Ci, halo semuanya, nama saya Jehian Panangin Sejabat. Kalau kesibukan sekarang mungkin tadi dari pas dijelasin profilnya udah cukup jelas ya, cuma mungkin aku ulang lagi. Jadi kesibukan yang paling terakhir itu adalah ngebangun perusahaan terbaruku, which is Mantapu Corp. Jadi dari tahun 2018 sebenarnya me and my brother, Jerome Pauline, kita punya suatu usaha di bidang talent management company, tapi waktu itu kita masih jalanin berdua, dia sebagai YouTuber dan aku sebagai business manager. Dan di tahun 2021 ketika kita udah handle sekitar 14 creators, ada yang di TikTok juga, ada yang di platform lain. Kesebut kan jadinya. Oh kesebut ya jadinya. Nggak apa-apa. Kesebut dan langsung TikTok juga gitu Ya udah di harusnya bridging. T ya. Udah di bridging nggak apa-apa biar lebih enak aja. Oke. Jadi setelah kita manage 14 creators itu, kita memutuskan bahwa we're going to be more serious in this. Jadi kita establish a new company untuk handle 14 creators itu. Sisanya ya menanti tadi dan lain-lain. My partner at menanti juga. Menanti yang Happy lain juga partner. nggak? Apa? Menanti yang lain juga katanya. Di spill loh kemarin kan ya. Udah di prospek kita semua sama Jehian kemarin. Oke, luar biasa. Oke, aku langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan yang kita akan bahas seputar hari ini, yaitu kita seputar KOL, influencers, collaborations yang aku yakin dari Steph maupun Jehian itu banyak banget yang insight-insight yang bisa di-sharing juga, dan aku yakin IC Hero semuanya di rumah juga nggak sabar untuk dengerin insight-nya. Gak lupa juga aku ingetin deh IC Hero semuanya di rumah, kalau mau nanya, tanya aja sebanyak-banyaknya mumpung Jehian dan Stefani di sini bisa jawabin pertanyaan dan kegalauan IC Heroes di rumah. Tapi jangan laporan atau jangan meramaikan dengan Jehian ngeledekin Jehian atau mau ngebully Jehian, itu nanti di Instagram account-nya Jehian aja. Biasanya kan gitu kan. Oke, pertanyaan pertama buat Jehian dan Stefani. Gimana sih kalau kita ngomongin soal KOL, ngomongin soal influencer, ngomongin soal creator gitu ya. Kalau dari sisi brand, pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain itu adalah gimana sih caranya kita bisa menemukan dan melihat KOL tersebut atau creator tersebut itu cocok nggak sih dengan brand dari segi image dan values dari brand kita.
Gimana sih cara ngelihatnya dari Stephanie dan dari Jahian? Mungkin dari sisi Stephanie dulu kali ya, yang pengalaman juga dari sisi brand, sebelum akhirnya kita dengerin pendapatnya Jahian yang lebih dari sisi talentnya. Oke, kalau misalnya aku dari sisi brand, aku itu ngelihat kayak content creator, KOL atau influencer itu pertama pasti kita itu ngelihat dari kontennya mereka dulu kayak gimana, kayak gitu kayak pasti kita ngeliat profilnya, terus kayak konten yang mereka post itu apa kayak gitu. Terus udah dari konten kita bisa ngeliat lagi kayak personal branding mereka tuh kayak gimana sih dengan konten yang mereka posting, lebih kategorinya tuh ke fashion, F&B atau ke lainnya. Abis itu kita juga bisa ngeliat kayak collaboration dia tuh pernah sama siapa aja brand-brand yang sebelumnya. And then kita lihat nah dari yang ibaratnya dari profile persona yang dia punya, kira-kira audiensnya dia tuh kayak gimana, karena kelihatan juga dari mungkin dari story-nya dia, dari highlight-nya, dari komen-komennya dia lagi viral atau enggak kayak gitu. Baru kalau misalnya aku sekarang ngelihatnya baru setelah-setelahnya tuh ke followers, baru ke harga dan kayak gitu. Karena aku maksudnya kayak bekerja sama dengan beberapa brand, maksudnya sempat di kantor-kantor sebelumnya dengan berbagai macam influencer. Aku tuh sekarang kalau nyari influencer mungkin lebih kayak kategorinya gini, oke cari micro berarti followers gini sampai segini, makro mega berapa, tapi aku nggak gitu terpatok sama yang namanya itu followers, karena followers besar belum tentu engagement dan reach mereka atau tap in mereka dengan audience tuh strong kayak gitu. Di compare sama followers yang setengah dari mereka, tapi ternyata lebih works dan lebih ada traffic dan bisa ngehasilin revenue untuk kayak suatu brand misalnya kayak gitu. Jadi aku lebih pilih yang followersnya oke, tapi engagementnya lebih gede kayak gitu. Kalau kita ngeliat engagementnya, Steph, Yes. itu ada quantifiernya nggak sih? Atau sebenarnya lebih ke arah kayak kualitatif dalam arti kita liatin quality dari komen-komennya teman-teman atau audiensnya, Yep. atau sebenarnya memang ada quantifiernya yang Oke. mungkin setidaknya walaupun bukan jadi kayak hukuman mati gitu ya, Iya. tapi setidaknya bisa jadi alat bantu ukur lah. Oke, kalau misalnya apa yang kita lihat di sosial media mereka itu kan cuma based on numbers kayak gitu kan. Mungkin kalau emang kita interest sama mereka ya udah kita bisa kayak ngelihat mereka kayak by insight tuh gimana gitu. Cuma kalau kayak di kantor aku yang sekarang, aku kan punya back end system yang bisa ngelihat ibaratnya tuh jeroan mereka tuh kayak gimana. Jadi mereka mau ngakunya iya reach aku, IR aku tuh segini gini gini. Nggak bakal bisa bohong karena kita punya back end system dan kita udah tahu kayak dari traffic, dari ibarat gini, dari investment yang mereka punya based on followers, konten dan segala macam, mereka itu aslinya tuh bisa apa ya, bisa punya result yang seberapa kayak gitu. Karena balik lagi kayak nggak cuma based on number, tapi kita juga ngelihat kayak dari portfolio collaboration yang pernah dia lakuin sebelumnya sama brand atau yang lainnya itu kira-kira bisa convert juga gak sih ke audience kayak gitu. Sebelum aku pengen cari tahu lebih lanjut, kita moving ke Jahian dulu kali ya. Oke. Nanti Siap. Jahian ketiduran di tengah. Silakan Jay. Oke. Kalau dari sisi KOL mungkin melengkapi dari pembicara kita yang sebelumnya yang sungguh mantap. Kalau aku sih mikirnya kayak gini, one of the most famous thing to do dilakukan oleh brand itu adalah looking at numbers first, ya kan. Jadi kayak orang-orang ngelihat followersnya terlebih dahulu tanpa menyadari bahwa behind the followers itu ada banyak sekali variabel-variabel lain yang sebenarnya menentukan apakah compatibility, jadi kecocokan antara brand dengan si KOL-nya ini. Dan satu hal yang sebenarnya brands itu harus lebih peka adalah tidak semua KOL memiliki tim yang memperhatikan hal itu. Dalam artian gini, banyak sekali KOL karena di Indonesia sendiri juga influencer marketing and influencer world itu masih very new. Setiap hari bermunculan orang-orang dengan engagement yang super tinggi tapi tidak di back dengan tim yang bagus. Jadi ketika mereka dapat tawaran sebuah kerjasama dengan brand, kadang-kadang mereka ya udah langsung aja diterima semuanya. Sedangkan influencer-influencer atau KOL yang udah matured, mereka akan ngelihat is this good for my branding, is this suitable with my content or not, gitu. Jadi kayak perkawinan antara brand yang udah melakukan research itu terlebih dahulu dan KOL yang punya awareness terhadap dirinya mereka sendiri bahwa this kind of brand cocok, this kind of brand nggak cocok dan mereka berani untuk ngambil keputusan di situ. Itu sebenarnya yang akhirnya bikin influencer marketing itu jadi sesuatu yang
powerful. So-called idealism berarti That's kurang, right. kurang lebih gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya biasa nih Jay, kalau misalnya dari sisi influencer gitu kan. Kan ya most common questions yang ditanyain brand apa sih? Pasti soal numbers kah? Betul. Terus gimana sih menurut lo, gue jadi gue lo, gak apa-apa kali ya kan kita seumuran gitu kan. Santai. Santai. Oke, menurut lo gimana sih sebenarnya seharusnya brand itu tuh ngobrol sama influencernya itu sebelum decide untuk collab tuh enaknya sejauh mana atau apa aja sih yang dibahas? Oke, kalau misalnya kita di talent management itu, karena kita punya tim kreatif sendiri, jadi kita tuh sangat suka jika brands itu udah punya initial apa ya, kayak original ideas gitu. Dalam apa sebenarnya mereka mau kerjasama itu, oke mereka tahu misalnya produk A di platform B, tapi mereka tahu apa yang mau mereka lakukan. Dan itu akan di-connect dengan apa yang bisa di-create sama si KOL dan timnya itu. Dan itu yang sebenarnya kita harapkan dari sisi KOL adalah bahwa ada kejelasan di bagian situ. Jadi either kayak oke, tolong dicari sendiri creativity-nya kayak gimana, sesuaikan sendiri sama kalian, intinya adalah produk ini. Atau mereka punya idealism sendiri bahwa this product must be marketed as like this gitu. Ketika dielaborasikan dalam bentuk konten, bentuknya harus seperti ini. Dan itu harus di-connect antara KOL, mereka harus punya pengetahuan yang bagus bahwa brand punya that kind of initial ideas terlebih dahulu waktu ngobrol di awal. Nah kadang-kadang itu clash-nya itu akhirnya di situ. Karena ternyata awal-awalnya bilangnya ABC, tapi pas udah masuk ke brief kayak tidak sesuai dengan apa yang diomongin di awal dan lain-lain. Akhirnya banyak banget brand dan KOL itu yang tengkarnya atau konfliknya itu ada di brief dan execution-nya itu. Nah, jadi kayak I memang see. Oke, balik ke Stefani lagi dikit. Tadi kan Steph kamu bilang kan ada karena punya akses ke back end yang bikin ngiri ya, emang. Karena punya akses ke back endnya gitu kan. Jadi kan sebenarnya tahu dalemannya dia tuh seperti apa gitu kan. Tapi kalau kamu sendiri dari tim manajemen sendiri, biasanya benar-benar ada indikator nggak sih yang angkanya tuh atau ngelihatnya tuh dari apanya sih dan rata-ratanya yang oke itu seberapa? Misalnya kita ngomong engagement rate gitu ya. Kalau di platform tempat kamu kerja, sebenarnya yang bagus adalah engagement rate-nya yang di atas sekian gitu. Jadi mungkin IC Heroes di rumah bisa dapat kisaran, bisa dapat patokan kayak oh ternyata yang ini cukup bagus, yang ini kayaknya masih belum bagus gitu. Ya, oke mungkin kalau kayak di beda platform kan emang beda engagement rate kayak gitu kan. Tapi dengan adanya sekarang menurut aku tuh kayak engagement rate tuh udah juga lumayan berubah lah untuk persenannya kayak gitu. Dan kalau misalnya di company aku sendiri itu tergantung kayak emang kamu itu mau focusingnya di video atau mau di live streaming kayak gitu. Karena kalau misalnya di video itu kan lumayan fluktuatif kan dan gak semua video yang masuk di FYP itu kayak apa namanya bakal ke convert juga sama engagement rata-rata kamu kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung brandnya. Kalau kamu cuma ngeliatnya dari konten video, ya udah kamu lihat aja kira-kira tuh mostly kira-kira segimana sih kayak gitu. Terus kalau misalnya aku kan lebih ngurusin itu ke live streaming kayak gitu. Di live streaming itu kita nggak langsung misalnya kita mau pakai kayak satu content creator untuk ibaratnya berjualan di live streaming platform kita. Nah pas dia jualan live streaming tuh kita nggak langsung decide kayak creator ini kita bakal long term untuk live streaming. Tapi biasanya kita akan trial sama satu content creator itu selama 1 minggu dulu untuk beberapa kali sesi. Dan kita ngasih dia tuh kayak target GMV-nya tuh berapa. And then kalau dia udah menuhin kayak fulfill the GMV target. And then ya udah kita bisa lanjut sama dia atau enggak kayak gitu. Dan kita juga bisa lihat dari audiensnya sendiri. Contoh numbernya tuh adalah dari 1 GMV. Kedua dari total orang audiens yang nonton. Terus average orang yang nonton tuh berapa lama? Ya stay-nya berapa lama kayak gitu. Terus yang keempat kita juga bisa ngelihat dia paling peak itu penontonnya di angka berapa kayak gitu. Baru nanti kita bisa ngeliat dari whole audience. Terus habis itu CTR-nya juga yang convert dari nonton terus masukin ke keranjang sampai akhirnya check out tuh berapa kayak gitu. Jadi kayak a lot of things calculation gitu yang harus kayak diperhatiin.
Oke. Itu tapi kan kalau yang itu kan kita ngomonginnya soal live streaming ya, Steph. Aku mau move ke Jehian. Menurut kamu J, menurut lu J, ketika brand working with influencers, KOLs, creators gitu kan, oke nggak sih atau sesuatu yang sesuatu yang wajar nggak sih atau sesuatu yang boleh nggak sih mereka expect direct conversion to sales ketika working with creator atau influencer tersebut? Oke, kalau misalnya bicara soal ekspektasi, menurutku itu kebebasan semua orang. In a partnership, we can expect anything kan, to gain from our partners gitu. Dan dalam kolaborasi antara KOL dan brand, menurutku kayak direct sales atau misalnya mereka pengen direct selling dan lain-lain itu sesuatu yang ya wajar kalau misalnya untuk di-expect. Tapi sekali lagi, partnership itu kan terjadi ketika dua orang itu agree to some terms kan, to a terms. Nah, bukan berarti si KOL atau influencer ini benar-benar tipenya itu yang kayak, oh kalau KOL itu mah hanya untuk exposure doang, hanya untuk ningkatin brand awareness doang. Ada kok KOL yang confident sama dirinya sendiri untuk nge-generate sales itu. Contohnya kayak KOL yang mainnya di live stream, jadi affiliate marketers dan lain-lain. Gitu. Jadi menurutku, it's not a bad thing to expect something, tapi harus dicocokkan dengan power atau confidence dari si KOL itu sendiri. Apakah bisa deliver the expectation or not. Gitu. I see, interesting. Kalau misalnya menurut Jehian dan Stephanie, gimana sih caranya nentuin frekuensi atau durasi seberapa sering brand harus menggunakan influencers ketika kita ngomong memang lagi dalam suatu masa, wow, thank you. How gentle you are. Terima kasih. Oke, balik ke pertanyaannya. Ya, gimana sih caranya sebuah brand itu bisa menentukan harus seberapa sering frekuensinya atau misalnya harus seberapa banyak atau seberapa panjang durasinya ketika kita misalnya konteksnya adalah mau mengenalkan brand baru nih ke masyarakat. Seberapa banyak sih harus kayak working with influencersnya dan durasinya kira-kira menurut kalian yang efektif seberapa lama? Oke, aku boleh jawab ini? Boleh. Oke, boleh. Kalau aku ngelihatnya kayak gini, Ci. Jadi di zaman sekarang itu kita bisa pisah dari dua kan. Kalau misalnya berkaitan sama KOL ya, ada influencer driven business. Benar-benar pengusaha-pengusaha yang partnership sama KOL jangka panjang dan KOL itu masuk ke dalam let's say kayak holding of the company, emang bekerja sama jadi this business is driven by the KOL itu, A, B, C, orang-orang yang biasanya mega KOL. Tapi ada bisnis lain yang using KOL as a marketing tools, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bahasnya sekarang dalam artian yang kedua ya artinya, di mana brand ini ya biasa berjalan tapi mereka mau menggunakan tools marketing, salah satunya adalah influencers. Salah satu yang aku suka dan ini cukup sering nih di platform TikTok. Boleh nyebut lagi gak sih? Boleh, nggak apa-apa. Yang sering terjadi di TikTok itu adalah, dan teman-temanku juga sering ngelakuin ini, and for me this is very interesting ya, adalah hiring content creator micro to run their business social media. Sorry, coba di-explain hiring content creator micro to run Their business social media. explanation-nya seperti apa? Kalau misalnya dulu ketika kita bicara soal influencer marketing, biasanya yang ada di pikiran kita adalah endorsement. Kita approach influencer ini, tolong dong promosiin di story kalian, promosiin di feed kalian. Kalau sekarang mungkin promosiin di video TikTok kalian. Tapi sekarang banyak sekali bisnis owners yang nge-scout, karena di TikTok itu kan algoritmanya wild ya. Jadi kayak orang-orang itu bisa ketemu sama bibit-bibit unggul dalam artian creator yang punya creativity tapi belum dapat traction yang banyak, mereka bisa hire orang itu lalu dipergunakan untuk membuat konten di dalam bisnisnya mereka. Dan itu biasanya sifatnya bisnis modelnya, per video this you do your creativity, manage our social media platform. Nanti for every let's say kayak ada yang booming, ada yang viral, ada yang FYP, ada insentif di situ. Nah, this is a new approach on influencer marketing sebenarnya, Kak. Interesting, itu jujur gue baru tahu hari ini loh bahwa itu suatu praktek yang bisa dilakukan. Yes. Apa yang membuat mereka, yang gue penasaran kalau misalnya kita ngelihat dari kacamatanya seorang influencer gitu ya, apa yang membuat mereka tertarik untuk nge-handle suatu brand dan dibayarnya based on performance? Karena kan itu nggak ada
nggak ada certainty kan. What if misalnya kayak memang ya nggak ada yang FYP gitu loh. Oke, nah itu dia sih sebenarnya kan. Soalnya kalau aku ngelihat adalah gini, influencer journey itu adalah proses dari 0 followers menuju ya mereka pasti berjuang untuk naikin growth-nya mereka kan. Nah, ketika mereka itu baru di tahap-tahap awal, baru mulai dan mereka bisa di scout sama business owners, there is this kind of value opportunity yang mereka lihat di luar dari the incentive itself, which is the portfolio. Jadi mereka akan lebih sering muncul dan diakui lah oleh si bisnis ini. Jadi ketika the business grow, maka audiens dari bisnis itu akan melihat bahwa, oh ini nih yang gue sering lihat nih, si A di social media platformnya si bisnis ini. Gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya untuk seorang KOL adalah portfolio yang cukup berharga. Karena ibaratnya sekarang ada 2 variabel, di mana dia tetap ngedein dirinya dia sendiri, dia berusaha untuk ngedevelop skillnya, gimana caranya supaya dia bagus bikin kontennya. Tapi di sisi lain, ketika bisnis ini juga berkembang dengan tekniknya mereka sendiri yang di luar KOL, maka KOL ini juga akan ada bocornya ke mereka gitu. Karena nanti bisnis itu akan dikenal dengan, oh ini gue tahu nih bisnis ini nih, yang KOL-nya di TikTok muncul mulu nih si A gitu. Nah itu jadi kayak ada sedikit barter value dari sisi exposure. Jadi bukan cuma brand doang yang dapat exposure dari si KOL, turns out KOL-nya juga bisa dapat exposure dari si brand itu. Begitu. Interesting. Oke, kalau misalnya nih teman-teman IC Hero semuanya di rumah pengen melakukan hal itu atau pengen mencoba hal itu, J. Menurut lo apa sih hal penting yang benar-benar harus dipertimbangkan atau harus diperhatikan dari sisi seorang brand atau entrepreneurs ya, ketika milih content creator yang micro content creatornya? Apa yang harus dilihat gitu kan, potensinya seperti apa yang perlu diwaspadai supaya nggak flop atau nggak maksudnya nggak malah jadi berakibat yang kurang enak gitu di kemudian hari. Kalau for me, when we look at micro influencer, we have to look at them gitu. Kita harus ngelihat mereka bukan di state-nya mereka yang sekarang, tapi gimana mereka mau berpikir tentang mereka itu nanti long term-nya seperti apa. Karena kalau misalnya kita mau pakai, let's say kayak business model yang tadi, artinya kita harus mau invest sama satu orang, kita commit, otomatis dia juga harus commit sama brand ini, ya kan? Itu yang pertama. Jadi kayak ya yang paling penting dilihat sama si brand ketika mau pakai micro influencer dengan that kind of business model adalah, do I have the gut to invest in this particular person, iya, for long term gitu. Atau setidaknya kalau misalnya bisnisku itu langsung terafiliasi banget sama orang ini, walaupun itu sebenarnya partnership, ada kayak ada kontraknya di balik itu, tapi masyarakat melihatnya adalah bisnis ini spokesperson-nya adalah orang ini begitu. Nah itu apakah saya senekat itu untuk invest on these people atau this particular person atau enggak, ya itu yang jadi variabel utamanya. Kalau kamu ngelakuin itu dengan alasan kayak coba-coba atau apa, kamu nggak tahu dalam tentang orang yang kamu kerja sama itu, ya it's not a working, jadi nggak work gitu. Berarti sebenarnya sama, hampir mirip sama beneran nyari long time partner atau BA-nya di bisnis tersebut, cuma bedanya ini BA-nya dari kecil gitu tak? Bisa dibilang kayak gitu, atau bisa jadi juga kayak, let's say banyak sekali BUMN sekarang nge-hire admin sosial media yang bisa ngonten, ya kan? Bukan cuma bisa handle sosial media, tapi mereka bisa ada presence-nya di sosial media itu. Means that muka mereka yang mereka muncul di situ. Nah itu sama approach-nya seperti itu, tapi bedanya dengan perusahaan-perusahaan besar itu ketika kita mulai dari business owner kecil, ketika kita invest sama this particular person, dianya sendiri juga punya konten yang dikerjain di luar perusahaan kita. Nah apakah itu nanti akan konflik dengan kita, personal brandingnya dia, apakah akan konflik dengan corporate value-nya seperti itu, nah itu yang harus jadi pertimbangan. Dan itu berarti kalau misalnya memang teman-teman IC Hero semuanya di rumah mau mempertimbangkan hal itu benar-benar harus di state sejelas mungkin di kontraknya kan, do and don'ts-nya, apa yang mungkin, dan mikirin secara future-nya, misalnya lo nggak boleh ya bikin konten yang benar-benar against company value kita, yang harus di state juga gitu kan, nggak bisa kayak against company value tapi company value-nya nggak di state apa. Betul. I see, that's interesting banget. Oke, tadi aku sempat baca chat di kolom chat box, katanya ada yang nanya GMV itu apa Kak Steph?
GMV itu sebenarnya ya kalau misalnya secara singkat kan GMV bisa dengan ya omset gitu kan. Atau Kak Steph mungkin mau menjelaskan lagi kenapa gue tiba-tiba manggil lu Kak. Oke, gara-gara Jehian sih. Kok gara-gara aku? Karena lo manggil gue Ci gitu kan. Kayak dari kemarin tuh gue kayak moderator yang manggil semuanya Kak dan Pak gitu kan. Terus tiba-tiba gue dipanggil Ci berasa tua. Oke, Steph. Oke, mungkin kalau misalnya ini bahasa gampangnya aja kali ya. Mungkin untuk di model bisnis yang emang sekarang aku lagi urusin lah di kantor gitu, kayak di TikTok. Kayak kita kan biasanya live streaming, kita itu kan kayak hire the content creators yang emang followersnya itu rata-rata 500.000 ke atas untuk do the live streaming di TikTok kayak gitu. Dengan pakai platform mereka sendiri dan kita itu biasanya kerjasama sama beberapa brand yang sudah kita pilih ataupun yang emang mereka juga pengen promoin aja produknya kayak gitu. Dan biasanya hasil yang mereka hasilin dari si keuntungan live streaming itu masuknya tuh di revenue mereka si GMV itu. Jadi GMV itu adalah total penjualan dari semua produk yang terjual di satu live streaming session mereka gitu. Sessionnya berapa lama? Bisa 1 jam, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tergantung dari mereka sendiri dan tergantung dari campaign apa yang emang kita lagi jalanin kayak gitu. Tapi biasanya GMV atau hasil dari penjualan mereka itu tuh belum termasuk dari komisi yang mereka dapetin kayak gitu. Jadi biasanya dari total penjualan mereka itu biasanya tuh kita masih kayak potong lagi, masih kita tambahin lagi kayak, oh lo misalnya ngejualnya itu kayak $100 misalnya kayak gitu. Tapi komisi lo itu tuh ternyata dapetnya tuh $75 kayak gitu. Jadi total keseluruhan yang dia dapat tuh adalah 175, tapi the end of the calculation of the GMV atau dari total penjualan dia itu nantinya tuh bakal kayak kepotong-potong lebih kayak oh ya udah ini kan misalnya kayak total dari harga penjualan semuanya. Terus nanti kita juga bakal potong lagi dari si commissionnya dia. Terus misalnya nanti ternyata dari brandnya itu ada yang brandnya itu disubsidi misalnya kayak flash sale apa segala macam kayak gitu. Itu ada hitung-hitungannya lagi kayak gitu. Nah nanti tuh total bersihnya untuk si content creator itu nggak bakal segede dari total pendapatan yang dia dapetin selama dia live streaming misalnya kayak gitu. Oke, atau ya berarti sebenarnya bisa disimpulkan GMV itu adalah omset dari penjualan kan? dia kayak gitu. Tapi masih kotor banget, belum yang sebersih itu belum net. Oke. Ini kayaknya masih nyambung nih sama pertanyaannya atau bahasan kita sebelumnya tadi J. Pertanyaan dari Godwin untuk Kak Jehian, Kakak Jehian, kalau kita raise influencer untuk bisnis kita, is it viable buat mereka untuk affiliate sama bisnis lain in the future? Atau kalau kita jadi influencer, bisnis nerima kalau kita kerja sama dengan bisnis lainnya kah ke depannya? Gimana J? Oke, noted. Ini yang tadi aku bahas sebenarnya Ci. Jadi kan ketika kita invest our time and energy to raise ya tadi aku suka bahasanya raise an influencer. Itu ada dua sisi. Satu sisi ketika mereka emang hit, akhirnya orang-orang suka sama personality-nya mereka, dia jadi bisa explore another angle atau another side of him yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan biasanya orang-orang atau followersnya dia akan semangat. Selama ini ngelihatnya, misalnya gini, aku kasih contoh ya, kita punya bisnis misalnya cafe atau tempat bikin kopi. Ada satu barista kita yang kita suka nih, dan kita ngelihat bahwa ternyata dia orangnya suka bikin Instagram tentang kopi atau dia punya pengetahuan yang unik, abis itu dia bikin TikTok tentang kopi. Kita berusaha untuk invest ke dia. Yaudah, kamu jadi mukanya cafe kita aja. Kamu nih silakan handle sosial media cafe kita, kamu bikin. Nah, kalau ternyata orang-orang akhirnya suka sama dia, otomatis orang-orang pengen lihat dong gimana dia kalau enggak lagi bikin kopi. Kadang-kadang orang Indonesia jadi pengen ngelihat another side of his life. Yang selama ini nggak pernah mereka lihat. Selama ini ngelihat si A ya di bisnis kopi kita, tapi ketika si A ini bikin YouTube dan bikin vlog dari rumah, terus kayak ngapain aja aktivitas lain di luar kafe, ya biasanya orang-orang juga akan tertarik. Nah that's where kayak the company and the influencer itu harus saling ngasih kayak compromise each other gitu. Karena kan ibaratnya gini, si A ini nggak mungkin akan jadi affiliate dari bisnis model lain yang serupa. Yang satu kategori bisnisnya. Karena apa? Karena audiensnya udah tahu, barista A ini ya dia itu udah mukanya dari coffee shop yang ini.
Udah nggak bisa kelihatan yang lain lagi. Gitu. Kayak bahkan sekarang aja band-band yang biasa main di let's say kayak Senopati atau di ini yang band-band yang biasanya main live music itu mereka sekarang bikin TikTok. Dan orang-orang yang ada dalam band itu, gitarisnya, basisnya, penyanyinya itu jadi TikToker. Jadi talent dalam TikTok itu. Kan secara nggak langsung kan ibaratnya nanti akhirnya orang-orang misalnya tertarik sama si penyanyinya. Ya nggak mungkin dong dia akhirnya nanti coba untuk bikin sesuatu yang serupa dengan band lain juga. Gitu. Jadi that's where the ethics coming. Gitu. Jadi ada etikanya. Tapi karena di Indonesia we need to cover it in a legality juga kan. Jadi selain ada etika di situ, otomatis kita sebagai business owner, ya kita harus ambil one step forward juga. Kalau kita emang tahu nih orang bakal jadi besar, kita harus berusaha untuk menjalin partnership terus yang dilindungi dengan kontrak dan lain-lain. Mungkin kalau kayak aku boleh nambahin, jadi kayak lebih kayak kita nge-build si orang tersebut tuh lebih punya ownership sama loyalty sama brand kita. Betul. Dan lebih kayak ke originalitas dan autentik. Jadi orang udah ngelihat itu kayak udah tahu, oh si ini tuh emang dia tuh tandemannya dari brand inilah kayak gitu. Jadi orang udah ibaratnya udah nggak asing lagi lah kayak gitu. Jadi once misalnya someday kayak dia ternyata mau dipakai sama brand lain, tapi top of mind-nya tuh kayak orang itu tuh masih di brand yang lama misalnya kayak gitu. Yes, itu. I see, oke. One step further, tadi aku mau bahas soal Jahian tadi ngomong one step further. Boleh kasih gambaran gak sih Jay, kayak harusnya tuh mungkin di legalnya seperti apa? Misalnya kontraknya harus berapa tahun kah? Atau kontraknya harus mencakup bahwa in the future dia gak boleh ngambil brand kompetitor kah gitu kan? Atau gimana? Atau mungkin stock options bisa jadi one of the choice buat choice atau options buat ditawarkan ke influencer tersebut supaya mereka dapat ownership-nya atau rasa kepemilikannya juga di brand kita. Oke, that's yang disebutin sama Cici tadi udah bagus-bagus. Aku suka yang stock option itu. Cuma memang kita nggak bisa pungkiri bahwa not every business have kayak capacity to share stock options ya kan. Ibaratnya ini bisnis masih kecil, kita baru mulai, kenapa gue udah langsung ngasih kepemilikan gitu. Nah tapi yang aku suka itu adalah kayak gini, kalau kita bicara soal non-compete agreement ya kita bisa bikin itu ya kan. Jadi ibaratnya in the future kamu nggak boleh kerja sama bisnis yang serupa. Tapi aku malah lebih suka ketika kita sebagai business owner dengan KOL itu, kontrak yang ada dalam situ itu sifatnya fluid. Fluid maksudnya apa? Akan di rework atau akan kita evaluate every 6 months. Misalnya gitu. Justru itu menurutku lebih akan meningkatkan komitmennya dia. Karena dia tahu, dia nggak akan muncul perasaan kayak, wah gila aku udah besar banget sekarang, tapi aku masih ke-connect sama dia nih selama berapa tahun ke depan. Dan itu dengan bisnis model atau dengan insentif model yang sama seperti 3 tahun lalu, misalnya kayak gitu. Padahal posisinya dia sekarang, dia bisa menghasilkan jauh lebih banyak dengan kerjasama dengan brand-brand lain. Nah, so for me as a business owner, we have to acknowledge bahwa influencer marketing itu ya sifatnya itu bisa escalate banget. Today dia 1000 followers, kamu bisa incentify dia dengan segini, tapi next year dia ada di 100.000 followers, you cannot have the same business model with this person. Nah dengan kita menghargai mereka, nah itulah kita mengharapkan dia juga menghargai kita sebagai orang-orang yang udah nge-build atau nge-raise tadi influencer itu dari nol. Kayak begitu. I see, oke, berarti sebenarnya kalau dari approach-nya Jahian itu adalah lebih fluid, lebih yang yaudah kita evaluasi setiap 6 bulan Betul. sekali, kita rework lagi setiap 6 bulan sekali, dan cara kita masang safety net-nya buat company kita adalah sebenarnya lebih ke arah personal relationship-nya sama orang tersebut yang hopefully they have the same ethics dan the same approach juga, maksudnya sevisi juga sama kita supaya nggak crossing and stabbing our back gitu nggak sih? I see. Oke. Next question buat Stefan ini dari Dedi. Caranya bisa kerjasama dengan TikTok, dibantu jualin sama TikToker itu gimana Kak Steph? Bisa apply atau dipilih random sama TikTok? Oke, kalau cara bisa kerjasama dengan TikTok dibantu jualin tuh maksudnya dia as a Live shopping. dia as a seller berarti ya? Dia yang punya produknya. Iya. Oke. Nah berarti kan dia itu adalah seller, gimana cara dia masukin produk ke kita kayak gitu kan. Itu sebenarnya kayak bisa
kayak email gitulah ke tim seller kita, emang yang ngurusin untuk apa ya, kayak seller acquisition kayak gitulah. Nah nanti di situ kan ada kayak guidelines dan ada TNC-nya, kira-kira tuh yang bisa masuk tuh brand yang kayak gimana, yang udah punya surat apa aja, dan nanti kelengkapannya tuh di situ kayak gitu. Cuma untuk email pastinya, aku nggak bisa spill di sini, but I mean kalau misalnya mau emang interest gitu, boleh reach out aku di Instagram aja di DM, nanti aku bakal kasih via personal message. Di spill dong kakak Instagramnya apa? Mantap. Oh, Instagram aku @stephaniesekar. Tulis di chat, tulis di chat. Boleh nanti di DM aja biar aku langsung kasih tahu ke kalian. Oke. Next, gimana? Itu si Bur, lucu komennya, aku bisa baca. Oh oke. Lanjut. Apa tuh komennya? Oh, gue salah satu follower Mantapu Corp subscribers. Datang karena Hitomi dan Jerome dan langsung subscribe YouTube mereka. Awalnya sudah kenal di masa collab sama Raffi Nagita, tapi belum aware. Cuma sama Jerome Hitomi gue rela nonton berkali-kali. Kualitas HD 1080 dan pasti promoin kagak canggung. Jadi gue yakin, wow, oke, satisfied. Mantap. Thank you, Bur. Oke, gue kira tadi kayak komennya dikit, ternyata komennya kayak surat cinta. Astaga. Oke, moving on to the next question. Mumpung masih ada pertanyaan nih, masih ada waktu. Oke, itu aja tadi yang pertanyaan sebelumnya. Ya, pertanyaan dari Deskolim untuk Kak Steph. Kak Steph bisa kasih sedikit bocoran nggak dengan angka atau persentase komisi dengan TikTokers? I think this is something yang menarik karena karena kan mereka ya kita sebagai business owner kan pasti pengen sebenarnya market price-nya berapa sih? Gue ngasihnya ketinggian gak sih? Atau gue ngasihnya kedikitan gak sih? Ntar tiba-tiba tiba-tiba di belakang layar ini apaan sih brand pelit banget gitu kan jadi gak enak kan. Gimana Kak Steph? Oke, kalau misalnya di sini itu kita kan lebih ngebahasnya tentang si TikTok affiliate-nya sendiri kayak gitu kan. Karena TikTok affiliate itu ada dua macam. Satu emang yang kamu taruh di showcase dari profil kamu. Satu emang yang kamu penghasilannya itu via si live streaming. Dan kalau dari hasilnya sendiri itu kalau di beberapa e-commerce atau beberapa platform yang lain tuh based on kategori. Biasanya kayak ada 7% atau berapa, tergantung kategorinya masing-masing. Kalau misalnya di TikTok itu kita itu nggak based on kategori untuk persentase komisinya, tapi berdasarkan dari produknya apa dan dari brandnya apa. Jadi beda-beda seller, beda-beda juga komisinya kayak gitu. Dan misalnya seller ini tuh sesama jual elektronik gede-gede kayak gitu, yang seller A, seller B. Seller A bisa aja ngasih komisinya tuh 10%, sedangkan di seller B itu ngasihnya 5%, padahal tuh harganya tuh sama kayak gitu. Jadi kalau di TikTok kita emang masih tergantung lagi dari masing-masing si sellernya sendiri dan masing-masing produknya gitu. Oke, tapi ya kurang lebih tadi Kak Steph kan udah sempat. Kayak 7-10%-ish kayak gitu, bisa lebih. Oh sama ini, biasanya kalau kita lagi ada campaign tertentu ya kayak tanggal-tanggal double OTW ini, itu biasanya tuh makin gede presentasenya. Sorry, gimana Kak Steph? Jadi kalau misalnya kayak tanggal-tanggal cantik OTW akhir 9, tahun. 10, 11, dompet, bye-bye. Itu makin gede sih buat persentasenya gitu. Kayaknya kalau itu dompet bye-bye buat Jahian kayak dompet. Waduh. Karena kan banyak gak sih ketika lagi kayak 99, 10, 11, 12 ini banyak banget yang berusaha tap in gak sih? Betul, banyak. Karena ibaratnya kayak throughout ini menuju akhir tahun tuh kayak ibaratnya marketing power dari audiens itu makin gini-gini terus kan. Jadi brand tuh makin kayak ayo marketing. Gue tahu waktu Januari tuh ngeset budget kan biasanya kan. Terus diirit terus kayak budget gue masih banyak nih buat apa? Biasanya tuh kalau udah mid year, kan biasanya kalau kayak e-commerce tuh mid year kan emang kita ada sales kan. Udah dari situ baru patokannya nanti dihambur-hamburin itu di akhir tahun. Tapi kalau misalnya kayak gitu nih, Jahian, kan banyak banget, gue yakin banyak banget gitu kan brand yang berusaha untuk tap in, berusaha untuk reach out di akhir tahun ini gitu kan. Gimana caranya kalau misalnya dari sudut pandang brand gitu kan dan dari sudut pandang influencers kan pasti milih-milih kan, gak semua brand mau di tap in juga. Maksudnya mungkin gitu kan, mungkin yang cocok ada 10 brand, tapi karena waktunya terbatas yang bisa ke cater cuma 5 brand let's say. Gimana sih caranya misalnya supaya bisa jadi kerjasama tersebut untuk waktu-waktu yang quote unquote high demand buat influencers juga?
Oke, yang pasti paling pertama kita ngelakuin funneling kan. Kita filter which brand is the most beneficial for the influencer. Gak cuma dari sisi financial, oke itu salah satu variabel yang paling penting, tapi ada variabel lain gitu. Misalnya apakah dua brand dengan tujuan yang sama itu bijak kalau diambil dulunya di akhir tahun, misalnya kayak gitu. Nah, setelah melakukan filtering itu, disinilah sebenarnya tugas manajemen atau creator circle itu berfungsi. Karena manajemen itu biasanya mereka handle beberapa creators, disinilah mereka coba ngedeliver demand-nya itu ke other supply. Cross sell ya, nggak Betul. dapet si bintang utamanya, Cross-sell. bintang keduanya boleh Betul. lah. Jadi biasanya kalau kita akan pindah campaign utamanya ke another KOL, tapi karena mereka tujuan awalnya adalah ke si KOL yang mega ini, ya tetap akan dapat dari dia, tapi dengan scope of work yang jauh lebih kecil, yang utamanya kita pindah ke KOL lain. Jadi that kind of cross selling itu yang bikin kita bisa ngejalanin semua demand di akhir tahun atau biasanya ketika bulan Ramadan, begitu. Oke, value apa atau proposal apa sih yang perlu di state banget nih sama brand selain tadi value money-nya yang di underline sama Jahian supaya bisa quote unquote memenangkan pertarungan antara yang dapat mega influencer tersebut. Oke. Ini semua bergantung dengan konsep atau dengan idealisme dari tiap content creator, itu pasti. Ada content creator yang gak mau nerima hard sell. Jadi biasanya filter keduanya itu, uang mau banyak, mau itu dibayarnya super tinggi, tapi kalau tidak sesuai dengan cara kontennya mereka, misalnya ada content creator yang gak mau nerima repost. Udah dibikinin sama brandnya, mereka gak mau kalau dibikinin sama brandnya, di repost doang gitu. Mereka bikin dari nol. Tapi ketika brand itu kayak, udah gak apa-apa nih kita bayar besar, tapi kamu tinggal ngepost doang. Bisa jadi content creator itu gak mau, dan akhirnya lebih memilih brand-brand yang lebih sesuai sama mereka walaupun budgetnya lebih kecil. Gitu. Jadi kalau di manajemenku, filter kedua adalah hard sell, soft sell. Gitu. Itu tipe atau konsep dari si endorsement-nya atau partnership-nya itu. Gimana cara promosi yang diharapkan oleh si klien ini dan how can we comply with our contents. Kalau itu sesuai dengan konten kita, kalau itu sesuai dengan gaya bicara kita di YouTube dan lain-lain, kita akan lebih prefer itu. Walaupun financially speaking, let's say kayak bedanya mungkin let's say 20-30%, tapi kita masih lebih memilih yang lebih cocok dengan itu. Ya itu I think itu integritinya dari seorang creator juga gak sih yang dipertaruhkan Betul. di sana. Jadi benar-benar tim kreatif dari brand itu benar-benar harus punya PR untuk menyelami juga dari influencers yang mau kita tap in tersebut ya. Oke. Steph, tadi kan kita sempat ngebahas dikit soal gimana caranya tap in atau seller bisa ngejualin produknya via TikTok live ya kan ya, yang live shopping atau affiliate gitu kan. Yep. Tapi kan kalau aku nggak salah nangkep kemarin dalam obrolan santai kita, sebenarnya bisa juga nggak sih brand itu langsung tap in ke si misalnya ada satu influencer A yang memang dia udah sering banget TikTok live atau shopping yang live shopping tersebut dimana karena kan belum semuanya bisa kan gitu kan, cuma yang terpilih doang. Kita bisa nggak sih, brand itu bisa nggak sih tap in langsung ke si influencer A itu untuk kayak boleh nggak bantu jualin barang gue juga, gue kasih komisi sekian dan kebetulan barangnya tidak bertolak belakang atau tidak direct kompetitor sama barang yang dia jualin saat ini. Oke. Bisa banget. Nah kayak gitu tuh biasanya tergantung dari perjanjian dan deal-dealan antara si seller sama content creator itu tuh kayak gimana. Karena ada tipe mungkin kayak tadi Jahian juga udah mention, ada yang tipenya cuma based on commission. Jadi kayak sales per commission kayak gitu. Commission per sales, jadi CPS kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya si brand itu nge-reach out dari ke content creatornya langsung dan dia kayak ibaratnya kayak titip jual dong di live streaming lo kayak gitu. Pasti dari si brandnya tersebut akan ngasih akan ngebayar red card dari harga si creator tersebut kayak gitu. Walaupun nanti hitung-hitungannya tuh mau per sesi atau percentage-nya dia atau segala macam, nanti itu balik lagi antara si brand atau seller itu sama si content creatornya. Untuk si nominalnya berapa dan deal-dealannya berapa. Berarti possible ya? Possible banget, cuma nanti ya udah balik lagi dari brandnya sama si ini kayak eksklusif nggak, kayak dia cuma mau brand ini doang, terus nanti si content creator ini nggak boleh nerima dari kompetitor kayak gitu-gitu, otomatis kan si brandnya harus invest uang yang lebih banyak lagi ke content creator karena dia akan menolak brand-brand yang head to head sama si brand yang ditawarin sebelumnya itu.
I see. Oke, ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab karena waktunya tadi terbatas. Pertanyaannya dari Reza. Kak Jehian, what is the most important quality you need to raise talent atau become talent manager? Konteksnya mungkin aku tambahin juga J. Jadi konteksnya mungkin tadi kan kita ngomongin soal raising talent dari yang micro tersebut kan. Jadi mungkin important quality-nya apa dalam konteks itu dan becoming talent manager-nya gimana? Oke, ya very very good question. Kalau misalnya kita ngeliat tentang si talent ini, otomatis kalau di Indonesia salah satu yang masih paling laku atau yang baru itu doang yang laku adalah content creator. Content creator, jadi talent yang sifatnya oke, dia bikin konten. If you're talking about content creator, the essence of content creator atau unit terkecil dari content creator adalah konten. Gak bisa dipungkiri, jadi konten. Tapi bukan sembarang konten yang hanya bisa di-create oleh this certain someone. Which is artinya dia kreatornya dari konten itu. Nah akhirnya sekarang kita kalau ngelihat talent tuh kita bagi dua nih content creator. Ada aspek kontennya, ada aspek creatornya. Kalau kita berhubungan sama bisnis model yang antara bisnis dan influencer yang kita buat dari nol, aspek mana yang bisa kita kontrol dan aspek mana yang kita nggak bisa kontrol. Kalau menurutku aspek yang bisa kita kontrol adalah konten. Konten itu kamu kerjasama ke cara dia ngomong, cara dia representasi sesuatu, tapi kamu juga nitip kreativitas di situ, itu konten. Tapi ada satu aspek yang kita nggak bisa kontrol, which is the creator. Nah creator itu variabelnya ada banyak banget. Gimana dia ngeliat personal brandingnya dia. Misalnya orang yang ketika dia 1000 follower kayak gini, tapi pas dia 100.000 follower dia jaga diri banget. Kenapa? Aku selalu nanya, kenapa kamu pas 1000 followers kamu nggak menjaga diri juga? That's the definition of personal branding for me. Apapun yang kamu nggak mau lakukan atau sesuatu yang kamu ibaratnya kayak hindari untuk lakukan ketika kamu ada di hadapan 1 juta orang, misalnya 1 juta followers di Instagram, kamu jangan lakukan juga ketika sekarang kamu memang cuma 1000, 2000. That's where personal branding. Nah hal-hal seperti itu tuh sifatnya kalau dari business owner sama influencers itu harus through a certain experimenting dan ibaratnya apa kayak deep connection antara ngobrol gitu. Ngobrol terus kayak ngeliat gimana dia background checking dan lain-lain. Cuma pasti tiap talent dan tiap talent manager, ibaratnya kalau di sini artinya si bisnisnya itu jadi talent manajernya kan. Betul. Ya itu ada some kind of kayak relationship apa ya kayak fenomena yang tipenya itu unik gitu tiap talent. Kayak aku sama Jerome, oke, kakak dan adik, tapi kakak dan adik belum tentu bisa akur. Aku coba cek sama orang lain yang luar negeri, coba cek sama orang lain juga yang sama-sama dalam negeri dan lain-lain. Dan setiap hubungan talent dan manajernya itu punya some kind of unique relation gitu yang harus dibangun lewat multiple background checking dan lain-lain gitu. Sama kayak nyari pacar. Bisa dibilang begitu. Oke, pacar ya, belum sampai seserius nyari suami atau istri ya. Oke. Karena waktunya udah habis, aku mungkin mau minta tolong kak lagi kan, kakak Steph sama kakak Jehian, Steph sama Jehian untuk mungkin ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman semuanya, IC Hero semuanya di rumah yang lagi mau berkolaborasi dengan KOL, influencers, mungkin Steph bisa dari sisi platform dan dari sisi brand karena Steph kan punya banyak banget pengalaman di situ dan Jehian dari sisi yang influencersnya, dari sisi talentnya, apa sih yang perlu mereka perhatikan dan apa sih yang benar-benar mereka harus pay attention to dan pesan-pesan kalian lah mungkin yang benar-benar bisa jadi satu sum up buat ngingetin mereka juga di rumah. Ladies first. Oke, thank you. Mungkin kalau misalnya dari aku mungkin point of view-nya 2 kali ya. Maksudnya kayak aku sebagai sisi brand, cuma kebetulan kan emang aku handle-nya the content creator dari yang kecil banget sampai yang gede banget kayak gitu. Mungkin aku bisa bilang kayak kalian buat yang baru merintis OTW jadi content creator atau kalian udah jadi content creator tapi kalian tuh followersnya masih kecil kayak gitu. Kalian intinya tuh gini, kalian tahu dulu apa USP dari diri kalian untuk ngebikin konten kayak gitu. Kalau emang kalian strongnya di situ, ya udah lanjutin aja terus. Terus udah kayak gitu, kalau misalnya kalian udah tahu banget nih sama audiensnya kalian kayak gimana, ya udah kalian ibaratnya udah tahu konten-konten apa yang bakal menarik audiens kalian, buat bikin engagement kalian tuh makin naik kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian tuh harus konsisten.
konsisten nggak cuma dalam pembuatan konten atau apa, tapi kalian juga harus berinovasi, ngebuat sesuatu yang baru dan ngebuat sesuatu yang bisa viral. Karena menurut aku kayak content creator aja tuh satu sama yang lain tuh persaingannya tuh seketat itu. Dan mungkin kalau kayak di TikTok semakin unik, semakin beda, semakin apa ya, semakin orang awam tuh nggak dipakai sama banyak orang, itu malah orang tuh biasanya makin tertarik kayak gitu. Beda kayak kalau kamu kayak di Instagram dan lainnya. Jadi kalau menurut aku intinya kayak konsisten, udah kayak gitu jangan kayak ngerasa minder kayak oh followers gue masih kecil nanti nggak ada brand yang mau nengok gue, tenang aja. Brand pasti ada dan kalian harus apa ya ibaratnya kayak enjoy the moment, enjoy the process buat OTW jadi yang makin besar kayak gitu. Mantap. Amazing. Mantapu jiwa katanya. Oh. Lanjut J, close. Boleh. Kalau aku sama seperti ketika kalau aku lagi di webinar-webinar lain, I always say bahwa the world is moving really fast. Jadi perubahan dunia itu cepat banget. Let's say gini, Instagram untuk nyampe 800 juta sampai 1 billion monthly active user itu mereka butuh waktu 8 tahun, 6, 7, 8 tahun. Dari di acquire sama Facebook, bikin IG story, IG live, dan lain-lain sampai akhirnya di tahun 2017 atau 2016 mereka akhirnya mendapatkan itu. Tapi untuk TikTok, untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya baru, cuma butuh waktu 3-4 tahun untuk sampai ke 1 billion MAU. Itu artinya apa? 2, 1 memang oke, app-nya bagus. Tapi sisi keduanya adalah it's a sign bahwa kita tuh moving to a direction yang kelihatan banget gitu, jelas banget. Bahwa ada jumlah volume yang besar banget menuju the era of internet. Apalagi sekarang ketika the pandemic situation, malah bikin semuanya jadi serba online. Every brand sekarang pindah budget marketing yang sifatnya off air, dipindah semuanya ke digital, kan kayak gitu. Jadi that kind of changes yang sifatnya itu rapid, abis itu cepat banget, itu tuh kita sebagai orang yang diperhadapkan dengan sebuah opportunity, mungkin kamu yang pengen jadi content creator atau business owner yang pengen mencoba tools yang seperti itu jangan takut buat nyoba, itu yang pertama. Karena apa? Salah satu hal yang bikin aku semangat ngejalanin usahaku yang sekarang adalah gini, something that I can make today, sebuah kolaborasi yang aku bisa bikin antara talentku dan sebuah brand, itu bisa jadi adalah bentuk kerjasama kayak gitu tuh ya, baru pertama kali terjadi dalam sejarah marketing di Indonesia. Atau mungkin bahkan baru pertama kali terjadi dalam sejarah marketing di dunia. Let's say kayak misalnya Arif Muhammad dan Ikoy. Mungkin itu baru pertama kali terjadi di Indonesia. Jadi that kind of innovation, kita sebagai business owner, kita sebagai calon talent, kita tuh bisa apa ya, kayak ibaratnya you can experiment all the way you want, dan kamu bisa punya pemikiran bahwa ketika itu ternyata hit, itu bisa jadi adalah suatu formula yang benar-benar cuma kamu doang yang bisa ngelakuin itu, atau kamu orang pertama yang melakukan itu. Dan itu menurutku suatu apa ya kayak situasi yang bikin aku jadi semangat banget bahwa this is a very istilahnya kalau di business owner mungkin blue ocean, dimana kayak ikan pertama yang kamu pancing dari blue ocean itu bisa jadi adalah ikan yang gak pernah dapat sama orang lain. Jadi for you business owner, don't be afraid to try. Berarti justru approach-nya adalah ya gak ada salahnya gitu ngelempar ide-ide gila ke influencers and trying something new with influencers itu juga. Amazing. Oke, sama tadi ya I think kita dapat banyak banget dari obrolan hari ini, mulai dari Stephanie dari sudut pandangnya dari TikTok dan Jahian juga dari sudut pandangnya sebagai talent management. Though aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab dan belum bisa kita bahas gitu ya. Tapi aku yakin IC Hero semuanya di rumah udah bisa belajar banyak banget, dan aku selalu mau ngingetin teman-teman semuanya di rumah, IC Hero semuanya yang di rumah, untuk kita sharing yuk aha momen kita sharing apa sih yang teman-teman pelajari, apa sih yang IC Hero semuanya pelajari di rumah. Karena dengan seperti itu kita juga bisa membawa manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Mungkin teman-teman mungkin belum berkesempatan untuk nonton secara langsung gitu ya. Tapi setidaknya dari catatannya teman-teman bisa belajar juga, bisa dapat insight juga. Dan jangan lupa tag ke @IdeaCloud, tag ke Jahian juga boleh, tag ke @JahianPS dan ke @Stephanie Sekar. Itu aja. Oh sama teman-teman, aku dikasih pesan sponsor. Buat IC Hero semuanya di rumah yang mungkin katanya jaringannya putus-putus, itu di pojok kanan bawah ada settingan untuk ngeganti resolusi videonya.
Jadi boleh coba diganti dulu resolusi videonya, siapa tahu itu bisa membantu teman-teman juga nontonnya bisa dengan lebih lancar. Dan gak usah khawatir karena Idea Cloud Conference ini akan ada rekamannya yang bisa teman-teman akses nanti setelah acaranya selesai. Itu aja kayaknya dari aku, thank you Jehian sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Surabaya. Wow. Padahal rumah sebelah. Dan thank you juga Stephanie udah nyempetin di tengah waktu kesibukannya yang luar biasa ya. I wish you all the best, mudah-mudahan kita masih bisa ngobrol lagi di klien kesempatan dan di panggung-panggung yang lain atau di layar-layar yang lain. Kalau sekarang udah bukan panggung ya, layar yang lain. Itu aja, thank you semuanya teman-teman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Stephanie Sekar dan Jehian. Thank you guys. Minti 2. Minti 2. Oke.